Wahai pemuda, Wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, wahai pemuda, hendaklah giat, hendaklah giat agar agama menjadi kuat. tamannya rindang berbuah. Aku akan sampaikan dakwahmu ke seluruh penjuru dunia. Bincang bersama Mubalik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Habib Ahmad Berlin. Tanggal lahir 21 Juni 1976. Beat, karena saya bukan keturunan, beat pada tahun 1997. Dan masuk Jamiah Ahmadiyah Indonesia tahun 1998. Saya mengenal jemaat dari anggota yang dulunya itu ada seorang anggota jemaat Ahmadiyah yang bertugas di Desa Cangkayan, yaitu dia sebagai seorang mantri desa, ya, perawat ya. Kemudian dia menyampaikan, mengajak, dan itu saya masuknya itu di atas informasi dari bibi saya. Tetapi bibi saya sampai sekarang belum beat. Ya, cuman saya menyuruh saya untuk ya cobalah ini ke sana. Saya ke sana ikut pengajian. Setelah pengajian ikut, kemudian diajak ke Sriwidari, ya, ke Masjid ke Sukabumi. Dan disitulah saya beat. Pada waktu itu banyak kawan-kawan yang beat di Sukabumi, itu termasuk yang sudah duluan beat itu Bapak Maulana Buldan yang sekarang muda di Banten, yang satu, kemudian Maulana Saifullah Ahmad Faruk yang sekarang tugas di Semarang. Nah, itu kedua-duanya itu adalah adik kelas saya waktu di Aliyah. Justru saya beatnya itu adalah setelah mendengar dari sesepuh di kampung saya, kiai lah, ulama di kampung saya, bahwa nanti itu akan turun Imam Mahdi. Nah, begitu saya tadi kenalan dengan Pak Jamal, karena kebetulan dulunya itu Pak Jamal itu tinggalnya itu di bibi saya, ya, sewa rumah bibi saya, karena sudah dekat. Bahkan waktu saya SD pun, udah lama ini Pak Jamal itu, waktu SD pun beliau itu melatih karate juga, dan saya pun ikut, ya, untuk belajar bela diri karate tersebut. Nah, setelah itu ketika mendapatkan penerangan, karena dulu itu di kampung saya itu dari yang datang bertablik itu, kalau istilahnya itu dulu belum tahu bertablik atau apa, yang penting silaturahmi, itu dari Garut. Ada Pak Hana Yuda dulu itu, ada sesepuh-sesepuh dari Garut itu yang datang ke Cantaya yang menjelaskan tentang Imam Mahdi, misalnya yang Nabi Isa. Ya, tetapi itu setelah itu kemudian saya dikasih buku 3 masalah penting, apakah Ahmadiyah. Nah, itu dari buku-buku aja. Setelah itu saya kan kerja juga, sempat kerja sebelum ke Jamiah itu, kerja ke Jakarta, bahkan rencana mau ke Korea waktu itu. Nah, kemudian saya dapat informasi dari kawan saya Maulana Saifullah, itu dia menelpon saya bahwa Jamiah masih buka, dan itu udah berlangsung sekitar 3 bulan atau berapa bulan. Nah, untuk itu kebetulan saya pun waktu itu dari keluarga itu, karena saya masuk tahu Ahmadiyah, tentunya ada tantangan kan dari keluarga, dari ini, termasuk kawan-kawan saya pun masuk dapat tantangan juga dari keluarga. Kemudian saya tidak takut gitu. Kemudian saya daftar dulu ke Jamiah, persiapan untuk ke Jamiah. Baru ketika jumpa dengan paman saya, ya saya kalau diusir dari sini pun siap, ya. Nah, dari Indonesia, dari tanah ini, dari rumah ini pergi. Tapi kalau diusir oleh Allah Subhanahu Wa Taala, saya harus pergi kemana? Nah, gitu kan, sambil saya itu pergilah. Padahal perginya itu saya pergi ke Jamiah, ya, untuk menuntut ilmu itu. Alhamdulillah saya bisa diterima di Jamiah berkat dukungan dari Ketua Cabang Sukabumi waktu itu, almarhum Bapak Pak Basir, ya, dari Sukabumi, bahkan mengantarkan saya, ya, ketika itu ke Jamiah, langsung ke Bapak Rais Tablik pada waktu itu, Bapak Haji Sayyidi Aziz.
Kemudian yang paling terkesan banyak di Jamiah itu yaitu tentunya siapa yang nggak kenal dengan Bapak Maulana Cima, ya, bagaimana beliau itu selalu sayang, ya. Kemudian kalau ada di situ pun selalu tanya kapan mau pulang, kenapa ini, sambil itu kalau nanya itu beliau itu mengasih ongkosnya gitu, kasih uangnya. Kemudian bagaimana perhatian Tuan Cima itu ya, untuk belajar bahasa Urdu. Sampai-sampai saya itu disuruh untuk khusus belajar bahasa Urdu itu ke Bapak Maulana Jafarullah Nasir, ya. Dan beliaulah yang mengajarkan, karena saya itu kan tertinggal 3 bulan. Jadi tidak ada saya sempat belajar dasar-dasar dalam bahasa Urdu itu. Nah, Pak Cima itu memberikan kesempatan kepada saya untuk belajar oleh Bapak Jafarullah Nasir. Dari situlah belajar, alhamdulillah lah bisa mengikuti pelajaran bahasa di kelas. Saya mendapatkan SK dari Bapak Amir Nasional untuk bertugas di Tapanuli Selatan. Sebetulnya kalau dilihat dari SK-nya itu tugasnya itu bukan ke Tapanuli Selatan, tapi ke daerah Binjai. Begitu saya mendapatkan surat SK dari Bapak Amir, kemudian saya langsung pergi aja, minta mohon doa restu kepada Pak Amir, tanpa ada, kalau yang kawan-kawan yang lain mungkin perpisahan dulu dengan cabang. Ini karena mungkin saking semangat, saking pengen cepat-cepat ke lapangan, kan 5 tahun kita di Jamiah, alhamdulillah di sana ditugaskan ke Sumatera, dan tidak tahu ke Sumatera ini gimana, yang berangkat aja. Kita menggunakan bis ke sana. Medan itu di mana? Nggak tahu kan. Nah, tapi berkat ya kemana aja kita berangkat, berdoa di situ. Alhamdulillah nyampe waktu itu mubalik wilayahnya Bapak Maulana Samsir Ali. Ya, kemudian saya sementara ditugaskan di Danau Toba, Prapat. Ya, di situ ada satu rumah sewa, saya ditempatkan di situ. Tapi di situ pun tidak lama, karena waktu itu masih waktu musim teroris, ya. Sehingga dari desa itu menginterogasi saya, ya, untuk kenapa sampai sini datang. Saya jelaskan gini-gini, tapi sebentar di situ langsung ke Sosa itu. Sosa kosong, nggak ada mubalik. Saya tugas di Sosa dan menetap di Sosa. Pertama di Sosa mungkin tempat baru, rumah misi belum ada, masjid belum ada, ya, baru ada tempatnya yang saya selama tugas di Sosa mungkin itulah ya, tiap hari itu menggerakkan anggota yang beberapa orang, dan saya itu menjadi kendeknya, ya, untuk membangun masjid itu. Kalau anggota yang lain kan gantian, tukangnya itu gantian. Saya kembali karena di situ ya kendeknya itu tiap hari kerja ngaduk itu, sampai terbentuklah masjid ya di Sosa itu. Setelah 1 tahun tugas, kemudian menikah. Ya, itu karena di sana itu belum ada kendaraan. Ya. Saya menikah pun jalan kaki 12 kilo itu jalan kaki. Ngambil uang untuk bantuan dari masjid itu jalan kaki ngambilnya itu 12 kilo itu. Nah, selama tugas di Sosa begitu datang ke sana pun penantangan sudah ada. Ya. Apalagi ketika kita mau membangun masjid, orang Gair itu sudah dari awal-awal udah memasang plang dilarang membangun masjid di desa ini. Tapi itu plangnya itu di dekat masjid yang beliau punya masjid dan arah ke pasar. Ya, akhirnya dibukalah plang itu dan kita izin ke desa, ya, ke kepala desa untuk pembangunan masjid tersebut, dan dengan pelan-pelan dengan dana dari anggota dari pusat. Waktu itu 15 juta dari pusat kita membangun masjid itu. Pada tahun 2005 imbas dari penyerangan ke Parung, ya, kami pun mendapatkan pengusiran dari 3 desa, yaitu dengan membubuhkan cap kepala desa dan ulama-ulama di sana. Sebelumnya itu anak saya itu ada anak-anak Gair yang belajar ngaji di masjid kita, walaupun masjid kita itu masih rangkai, tetapi 27 orang 27 orang lah belajar ke kita. Dan itu kita setelah belajar pun dari asar, ya, setelah asar sampai maghrib, ya,
mengajak ngaji hadis gitu. Dan kadang-kadang saya mengantarkan anak-anak gair itu ya ke rumah. Nah setelah kejadian 2005 itu ada penyerangan di Paru dan beritanya memang sampai ke Sosa, akhirnya itulah keluar pengusiran 2005 itu. Jadi ada 3 desa. Wah itu luar biasa ketika itu. Saya pun ke sana, panggil sini, panggil sana. Katanya ada panggilan tuh dari KUA. Ya, saya jawab itu bukan urusan saya karena saya bukan bekerja di KUA, nggak bekerja di Depak. Ngapain manggil-manggil saya? Dan ketika kita ditanya wah, mengenai jemaat lah, kita ditanya di sana, tiba-tiba ada surat, ada sepucuk, inilah kecil surat itu. Mungkin sampai sekarang nggak tahu isinya surat itu apa. Tapi tiba-tiba aja surat itu, setiap orang yang membaca surat itu pergi keluar. Ada yang baca pergi keluar, kasihkan lagi pergi keluar. Akhirnya tinggal satu lagi KUA-nya ini. Ya, saya tanya KUA-nya, jadi gimana ini? Ya udahlah kan. Jadi nggak berlanjut itu sampai sekarang. Alhamdulillah ya masih ada, nggak jadi pengusiran itu. Bahkan ada hikmah dari pengusiran tersebut untuk anggota. Karena waktu itu memang betul-betul saya pun menanya itu sama istri, sama anggota. Ini gimana kalau mati sekarang ini udah pengusiran? Katanya mati di mana saja kan. Kita siap aja, oke lah kalau gitu. Tetapi di balik itu ada hikmah anggota itu. Anggota itu kerjaannya itu adalah suka menghutang-hutangkan baju, ya kredit baju. Dan ketika semua anggota masyarakat itu mengetahui ada pengusiran ke Jemaat Ahmadiyah, nah si anggota LI ini menagih lah. Dan setiap orang yang ditagih itu membayar sampai satu hari itu 5 juta lah dapat mengumpulkan tagihan itu karena mau diusir. Tapi uangnya dapat, yang punya utang diusirnya nggak jadi. Sampai sekarang masih ada di Sosa. Kan kita selama tugas itu tentunya ada laporan. Kalau dulu itu laporan itu sampai sebulan sekali ya, harus melaporkan ke Hujur. Dan itu ada beat itu selalu kosong. Selama 1 tahun itu berdoa ya Allah, ini sudah tugas 1 tahun kok belum ada yang beat di Sosa ini. Ya, dengan berjalan itu tiba-tiba ada yang datang pengen tahu, kasih PCD mau bawa ya. Kemudian anggota pun ada yang membawa itu, ada yang dai di sana itu dulu itu Bapak Maradani Hasibuan, luar biasa itu beliau itu yang membantu pertabdigan itu. Kemudian ada lagi ketika menyampaikan itu ada saudara dari istri saya yang sudah 20 tahun tidak bertemu. Jadi kita mencari itu di mana alamatnya, dicari 3 bulan mencari si keluarga ini. Yang akhirnya setelah 3 bulan itu ketemu, kita datang ke sana ya. Terus aja silaturahmi aja, datang ke sana, cerita pengorbanan, cerita ini, cerita jemaah. Yang akhirnya satu keluarga itu beat, neneknya, ibunya, neneknya, ibunya, suaminya, anak-anaknya beat semua ke dalam jemaat itu. Dan beliau itu setelah beat itu pengorbanannya luar biasa. Ya. Sampai dia itu menjadi musi-musi. Saya mau cerita di Sosa juga, mengitar beat di Sosa karena di sana itu dulu itu sempat dikirim juga mau balik Pak Tisna, beberapa orang lah yang dikirim ke sana dan tidak bisa ke sana lagi mungkin karena jauh. Kemudian saya ke sana dan luar biasa karena di sana itu belum ada rumah misi dulu itu, sempat sewa juga. Nah, untuk tarbiyatnya itu kita selalu datang ke rumahnya, mau hujan ya atau enggak becek enggak, kita datang. Apalagi setelah ada istri kan ada kawan ya, datang ke rumahnya, di situ ajarin anak-anaknya sama saya, orang tuanya sama istri yang perempuan yang lainnya belajar ngaji, hafalan hadis-hadis pendek, nah, seperti itu. Kemudian kunjungan ada juga satu anggota yang sebelah ya, anak perempuannya anak tokoh dari tebing tinggi yang suaminya belum beat. Nah itu bagaimana kita, tapi ke sana pun nggak pakai dalil, nggak pakai apa, kita selalu silaturahmi aja. Datang jumpa sama istrinya yang jemaat, doa pulang lagi. Tapi sering
datang ke situ sehingga penasaran ya. Kan dulunya itu suaminya itu penentang itu, sampai saya dengar itu buku-buku jemaat itu dilempar di ini. Tapi saya datang ke situ, kemudian heran, kenapa ini datang ke sini, katanya begini ini. Penasaran, akhirnya dia datang ke tempat saya tinggal dan dia menyatakan mau beat. Ya udah, kalau mau beat langsung beat dan saya anterin lagi ke keluarganya. Ini udah beat, sekarang boleh bermakmum sama suami. Ya, setelah beat itu banyak perubahan-perubahan. Yang tadinya merokok jadi tidak merokok. Ya, apalagi mentang sekarang udah enggak lah. Kemudian rajin ke masjid walaupun jauh itu jaraknya itu ya di Sosa itu. Ya, satu lagi dari yang saya sering datang ke rumahnya di Sosa itu yang dekat dengan ibunya. Dari kecil itu sebelum SD itu suruh diajarin cara baca Quran, cara baca Latin ya. Jadi sebelum sekolah itu sudah bisa baca, ya. Yang akhirnya berprestasi lah di sekolahnya, alhamdulillah. Dan sekarang itu mungkin udah tingkat 3 di Jamiah. Ya, alhamdulillah lah ada kemauan mereka untuk sebagai orang daerah lah yang masuk Jamiah untuk meneruskan. Ya, pesan-pesan saya untuk siswa Jamiah yang sekarang sedang menimba ilmu di Jamiah, tentunya tidak cukup dengan belajar, ya, dengan belajar di situ. Ya, tentunya penat juga ya kalau belajar di Jamiah dengan masukan-masukan itu. Yang harus diingat itu, yaitu yang pertama itu harus ya, apapun yang dibikin aturan di Jamiah itu harus diikuti. Ketaatan lah yang intinya harus diikuti. Kemudian harus banyak-banyak berdoa supaya selalu istiqomah ya, di jamiahnya istiqomah. Kemudian setelah tugas pun ya harus istiqomah, bahwa banyak berdoa lah supaya tetap berada di kalau mau balik itu di korab mau balik ya, harus itu banyak-banyak berdoa supaya ditetapkan terus sampai akhir ya, sampai akhir dari tugas mau balik untuk berkhidmat kepada jemaat.